Ya, shalom saudara-saudaraku yang terkasih. Ya, kita boleh berkumpul, 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan Yesus, nama yang berkuasa. Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Walaupun kita dibatasi dengan jarak, tapi Tuhan tidak terbatas dengan jarak dan waktu. Ya, tidak ada jarak. Ya, judulnya tadi Pastor Mark yang sampaikan itu No More Distance. Tidak ada jarak, tidak ada pemisahan. Ya, karena Tuhan sudah buat kita yang jauh menjadi dekat. Ya, itu poin pertama. Ya, ada 5 poin, nanti kita lihat aja. Ya, kita jalani bahwa Tuhan itu Immanuel kan di dalam kita. Ketika terima Yesus, Yesus dalam diri kita. Ya, kita di dalam Yesus. Saya selalu katakan ya, di dalam Yesus kita aman. Karena dia kota benteng, kubu pertahanan, perlindungan, gunung batu. Yang gak ada yang bisa menyerang kita. Kita posisi bersama Yesus di surga. Amin. Dan Yesus di dalam kita juga memberikan kepada kita hikmat, kebenaran, kekudusan, bahkan penebusan. Dia jalan, kebenaran, dan hidup. Itu dunia gak punya dah yang kayak begitu. Ya, luar biasa. Dia tidak pernah mungkin meninggalkan kita dan melupakan kita. Nama juga Immanuel, Allah beserta dengan kita. Kalau dia menyertai orang-orangnya, anak-anaknya, ya seperti dia menyertai Yusuf di Alkitab, kita dibuat menjadi orang yang selalu berhasil dan beruntung. Ya, jalan-jalan kita penuh bahagia dan shalom semata-mata. Kenapa? Ya, Tuhan menyertai kita, nggak pernah meninggalkan kita, tidak akan pernah mungkin meninggalkan kita, bahasanya gitu ya. Kata-katanya begitu. Jadi jiwa kita juga tenang, restore, pikiran kita nggak stres, ya, hati kita nggak cemas, nggak khawatir, nggak gelisah. Di mana lagi kita peroleh selain di dalam nama Yesus, ya. Dan kemauan kita, kehendak kita Allah mengerjakan di dalam kita, baik kemauan maupun pekerjaan, menurut kerelaannya. Itulah yang luar biasa, yang dunia nggak punya, saudara. Itu kedekatan. Ya, tadi Mika udah buka ya. Yang pertama, hati Tuhan itu adalah untuk kedekatan. Dia mau dekat sama kita. Kita kan sedang belajar. Ya, A New and Living Way itu Tuhan buka tabir itu kan. Bukan buat kita masuk, supaya Tuhan bisa lari memeluk kita. Seperti Bapak memeluk anaknya. Nah, itu kita baca nih buktinya ya. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus. Saya katakan, saya di dalam Kristus Yesus. Ya, kamu, ya. Rasul Paulus katakan, kamu dahulu jauh. Kenapa? Karena dosa. Terpisah dari Allah. Jauh. Sudah menjadi dekat. Oleh apa? Oleh darah Yesus. Jadi darah Yesus yang memperdamaikan. Ya, yang membuka tabir penghalang dan dekat, dipelukan. Sama-sama katakan dipelukan. Dipelukan itu artinya di dalam kasihnya. Kita belajar minggu lalu. Ya, orang-orang yang menyadari kasih Tuhan itu pasti mendapat hal-hal yang baik. Hal-hal baik terjadi, katakan, hal-hal yang baik terjadi ketika kita menyadari bahwa Bapa kita mengasihi kita. Wah, itu luar biasa. Nggak menyadari, dia adalah kasih. Tapi ketika kita sadar kasih Allah yang begitu besar, hal-hal baik terjadi, saudara. Bukan hal-hal buruk. Luar biasa ya. Nah, jadi kesadaran kita darahnya ya. Darahnya itu menjadi kesadaran kita. Karena darah Yesus itu kita dekat. Ya, saudara bisa bicara dengan bebas, dengan dalam tanda petik seenaknya gitu kepada Bapak kita, ya, karena dia mengenal kita sempurna, luar dalam, dan dia mengasihi kita sempurna, sudah ditebus, amin. Nah, yang berikutnya ya tadi yang saya katakan, karena tirainya sudah terbuka, ya, tirai bait Allah waktu Tuhan katakan it is finished, gempa dan terrobek dari atas sampai bawah, 18 meter tuh, 10 cm. Terbelah dari atas sampai bawah. Berarti dari Tuhan yang merobeknya. Dia yang rindu mengejar anaknya untuk memeluknya. Saudara bayangkan, gak ada
Kasih yang seperti itu yang kita dapat peroleh lagi di dunia ini. Ya, Ibrani 10 ayat 19-20. Hari-hari ini kita sering dengar, yang nggak ada lagi selubung tuh, nggak ada lagi pembatas. Jadi saudara, oleh darah Yesus, sekali lagi dikatakan, oleh darah Yesus, oleh darah Yesus, oleh darah Yesus. Ya, kita sekarang penuh keberanian. Nah, kita penting mengerti penuh keberanian. Itu artinya apa? Kita misalnya gini, penuh keberanian mengharapkan berkat yang besar. Nah, itu memuliakan Tuhan. Karena nggak ada yang lebih besar daripada yang sudah Tuhan berikan buat kita, yaitu Yesus sendiri. Ya, jadi penuh keberanian tuh boldness bahasa Inggrisnya. Jadi mintanya tuh minta yang besar gitu. Dan Tuhan itu terlalu mengatasi exceedingly abundantly above. Ya, sangat jauh berlimpah-limpah, lebih tinggi daripada yang kita doakan, kita pikirkan. Dia sanggup dan mau. Dia Bapa kita. Ya, jadi waktu kita dengan penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, ya. Tempat kudus ini hanya imam, Roh Maha Kudus yang ada arknya, ada tabutnya, yang adalah gambaran Yesus 1 tahun sekali. Salah-salah mati. Kalau di Perjanjian Lama, yang lama jalan kematian dan lama, old. Dalam yang baru kita main masuk aja karena darah. Pastikan saudara mengerti bahwa kita karena darah. Pastikan karena darah dosa kita tuh sudah diampuni. Gak ada dosa sedikit pun juga di mata Tuhan. Karena dia lihat Yesus. Yesus gak ada dosa. Kalau gak bisa bangkit. Ya, makanya kita masuk dengan penuh keberanian dikatakan. Mati gak? Gak bisa mati. Karena jalannya adalah jalan yang hidup dikatakan. Ya, ayat 20. Karena ia telah membuka. Nah, itu kan ya, jalannya jalan hidup nih. Jalan way yang baru, new, bukan old. Kenapa orang bilang perjanjian, ikatan perjanjian lama, ikatan perjanjian baru? Kalau udah ada yang baru, yang lama kadaluarsa, saudara. Ya, walaupun kata Pastor Ben ini ilustrasinya nggak bagus ya. Kalau saudara punya istri yang baru, yang lama itu udah tua, udah nggak ada gitu. Kalau misalnya, nah itu maksudnya gitu. Ya, dia membuka jalan yang baru dan yang hidup, bukan yang mati. Jadi saudara percaya kasih karunia seperti ini, saudara dari hidup, semakin hidup. Bukan semakin stres, makin khawatir, semakin cemas, mati. Penyakit, ya, dan semua kematian, bukan. Ya, bagi kita. Sama-sama kan bagi saya. Melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Makanya digambarkannya sebagai korban di kayu salib yang dibelah, yang dirobek, keluar darahnya menjadi jalan masuk. Ya. Nah, kita gambarnya jalan masuk, tapi kita mengetahui dengan terbuka, kita bukan orang Yahudi, Tuhan keluar untuk memeluk kita. Amin. Meluk anak-anaknya, gak ada lagi penghalang. Jadi yang pertama, hati Tuhan memang untuk kedekatan. Ya, jadi gak ada jarak. Dan dia udah buka jalannya. Amin. Ya, jadi a new and living way. Ya, jadi kalau kesadaran kita, kalau kesadaran orang-orang ya tentang dosa, tentang utang-utang, ya, mau doa aja harus, katanya Pastor Max bilang, dulu waktu dia jadi orang Kristen, dia mau baca bagaimana kedekatan akan Tuhan. Oh, harus minimal doa 1 jam, harus berpuasa, harus hidup bermoral, moral living. Ya, kalau mau dekat Tuhan, dia pikir itu caranya. Makin jauh, karena apa? Karena upaya manusia. Jadi tekad, upaya, usaha. Ada orang dulu kalau tiap tahun resolusi, janji. Ya, dulu ada ayah saya dia kan perokok. Ya, rokoknya juga lisong dulu, apa tuh? Cerutu. Ya, terus dia bilang satu ketika gini. Nih ya, hari ini saya nggak ngerokok lagi nih. Nih, saya bisa kan nih, matiin ya, terakhir ya. Saya nggak ngerokok lagi. Lihat, dia kasih tahu ke anak-anaknya.
sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Rasanya mah cuma 3 bulan. 3 bulan, 4 bulan, dia ambil rokok lagi, dia ngerokok lagi. Ya jadi tekad manusia itu terbatas, maksud saya mau bilang itu aja. Ya, jadi upaya manusia, tadi Pastor Mark bilang, wah dia bakar semua majalah-majalah pornonya. Ya, dia tapi dia bilang dia hidup, dia benci sama orang yang nggak bayar utang ke dia karena usahanya jadi bangkrut. Ya, dia nggak bisa dia berusaha untuk dekat sama Tuhan, mengampuni usaha dia. Dan dia bilang gagal. Ya, bukan dengan darah, bukan dengan kebenaran hadiah. Ya, dan tapi kalau kita masuk ke ruang Maha Kudus, ya, dan tadi dikatakan bukan Tuhan yang masuk sebenarnya, Tuhan yang keluar, ya tinggal di dalam kita. Karena kita bait Roh Kudus sekarang kan, baitnya sekarang diri kita sendiri. Tuhan yang keluar, masuk, ya tinggal di dalam kita. Dan dia karena itu kita penuh dengan kasih, supply kasih Tuhan. Penuh. Kalau kita menyadarinya, sadarinya benar gitu. Kesadarannya benar. Poinnya itu aja. Kalau saudara mau hidup, kesadarannya tuh kebenaran. Ya minimal saudara sadar bahwa Tuhan itu nggak menuntut lagi, tapi mensuplai. Tuhan itu nggak memberikan hukuman, apalagi penyakit, apalagi mencelakakan. Dia memberikan kesembuhan kalau orang sakit. Ya berkat keuangan, kemakmuran dengan tujuan. Semua ada tujuannya, semua baik. Makanya kita nyanyi kan, semua baik, semua baik. Itu bukan cuma nyanyi doang, saudara. Benar-benar baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti, artinya dengan tujuan. Gak usah takut. Amin. Ya bahkan tadi dibilang gak bisa mengampuni, tapi kita bilang kita gak bisa, tapi Tuhan dalam diri kita bisa. Efesus 4 ayat 32. Ya, kita baca lagi, minggu lalu kita udah dengar. Tapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Tuh kan Pak Melki diperintah untuk baik, penuh kasih mesra, tuh kan, saling mengampuni. Nah ini suplainya, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Dan di sini juga dibilang penuh kasih. Kita terima kasih, kita penuh kasih. Ya, makanya minggu lalu kita dengar ya, kita tuh diampuni semua, hutang kita triliunan sama Tuhan. Maksudnya nggak terukur. Ya, diampuni. Ya, kalau kita sadar begitu besar yang Tuhan ampuni kita, ya kita mudah mengampuni semua orang. Makanya dibilang kan, yang telah mengampuni kamu. Ya, jadi dibalik gitu, bukan kamu mengampuni dulu, baru kamu diampuni. Oh itu kan ada Pak di doa Bapa kami. Yaitu gambaran untuk perjanjian lama, diampuni karena mengampuni. Kalau di perjanjian baru, ya ini kan jelaskan Efesus 4 ayat 32, surat Rasul Paulus kepada gereja. Kita mengampuni karena kita telah menerima kasih dan pengampunan Tuhan. Banyak terima kasih, banyak berbuat kasih. Amin. Ya jadi hidupnya nggak punya, ya kalau enggak, saya nggak mau mengampuni, ya hidup dengan kepahitan, dengan kemarahan, dengan kebencian, jadi penyakit. Banyak nggak orang Kristen, ya bahkan hamba-hamba Tuhan besar gitu, yang penyakitan, kena cancer, kena stroke, segala macam. Dari mana? Kita nggak menghina orang ya, tapi kita lihat, masa bodoh begitu? Nggak mau. Tapi betul kita nggak sanggup. Kita disakiti sakit, ya kan? Benci, kecewa, marah.
Itu tendensinya begitu tuh, daging. Tapi kalau kita menyadari, iya ya, kasih Allah begitu lebar, panjang, tinggi, dalamnya nggak terukur aja diberikan, penuh dalam hidup saya. Apa yang saya mau tahan? Amin. Itu yang sekarang yang ketiga, poin yang ketiga, ya. Tuhan berikan kita Roh Kudus, ya, sebagai materai di dalam kita. Nah, tapi coba kita baca dulu ya, Kisah 10 ayat 44. Ayatnya bilang gini, ketika Petrus sedang berkata demikian, berkata apa? Segala dosamu diampuni, kamu dibenarkan sepenuhnya. Nah, ini pokok ya, kita udah nggak boleh lupa nih, udah jadi ikut kasih karunia Yesus sampai saat ini. Nggak, segala dosa kita sudah diampuni, kita dibenarkan sepenuhnya. Itu berita yang Petrus berikan pada Cornelius, ya. Kita nggak baca atasnya. Turunlah Roh Kudus, kata semua orang yang mendengar pemberitaan itu. Jadi Roh Kudus di kepenuhan, curahkan, mengalir, penuh powerful dalam hidup kita ketika kita percaya, menerima pengampunan segala dosa. Karena tubuh ini bait Roh Kudus. Kudus namanya juga. Kita nggak bisa kudus kalau nggak darah Yesus tadi. Ya, ketika semua mendengar pemberitaan itu dan terima, Roh Kudus turun. Ya, dan dikatakan turunlah itu epipito, ya, epipito bahasa Yunaninya. Turunlah artinya embrace, dia akan dipeluk. Nah, itu kita tadi kan, kedekatan itu seperti kita dipeluk. Ya, fall upon with affection, ya, turun dengan kasih sayang, dipeluk. Tuh, jadi semua tentang kalau kita sudah belajar apa sih kasih karunia yang Yesus bilang darahnya oleh persembahan korbannya, kita dipeluk, di embrace. Nah, itu kedekatan tuh harus mengerti sampai begitu, saudara. Kalau udah mengerti lebih dalam, ya sehat semua jiwa kita. Pikiran, perasaan, karena kita sehat. Tubuh kita ikut sehat. Dimudahkan lagi, tambah kuat. Tambah hari bukan tambah lemah, tambah kuat. Yang mati, hidup. Yang baik-baik semua. Nah, jadi embrace. Nah, kayak tadi di gambarnya, Tuhan yang keluar, memeluk. Seperti ayah dari yang apa tuh, anak yang hilang tuh kan. Dia lari, angkat itunya kan, jubahnya, lari, mengejar, dari jauh, anaknya masih jauh. Dia peluk, nah embrace itu sebenarnya. Dia ciumin. Padahal bau babi itu, kurang ajar, minta warisan bapaknya belum mati gitu. Hidup seenaknya. Ya, dengan pelacur-pelacur kata kakaknya. Berfoya-foya. Dipeluk juga, saudara. Diciumin, dibawa pulang, dipestain, dikasih jubah kebenaran, dikasih cincin, balikin lagi otoritasnya, kasut, bisa masuk rumah pakai sepatu, pakai kasut, ya, kerelaan. Injil damai sejahtera, namanya juga damai sejahtera, shalom, happy dia. Itu, saudara, kedekatan yang luar biasa. Jadi Roh Kudus itu tadi digambarkan nih, kalau sarung tangan ini kan nggak bisa apa-apa nih, megang aja nggak bisa tuh sarung tangan, lemes gitu kan. Tapi ketika dihembusi Roh Kudus, ditiup Roh Kudus, ya, jadi gembung dan masuk tangan Tuhan. Ya. Jadi diberikan kekuatan dari mana? Dari Tuhan sendiri. Nah, ya, biar bisa bekerja, baru bisa pegang. Ya, gambaran seperti itu. Roh Kudus dihembuskan dan kekuatan Tuhan. Tanpa Tuhan kita nggak bisa apa-apa, saudara. Tapi bersama Tuhan, we can do all things through Christ who strengthen us. Kita dapat melakukan segala sesuatu
Di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepada kita. Amin. Coba kita lihat Yohanes 9 ayat 33. Jikalau orang Yohanes 9:33 ya. Oh ya. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Itu kata orang ahli Taurat ya. Lihat Yesus. Kalau dia nggak datang dari Allah, dia tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi saudara, karena kita dari Allah, kita dapat melakukan segala sesuatu dengan kekuatan Allah. Yang percaya katakan amin. Saudara, mana bisa dunia menghancurkan kita? Nggak bisa. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Segala sesuatu yang dari Dia itu baik nggak? Baik. Jadi gini, modalnya dari Dia. Jadi kalau orang bertanya sama kita, terus kan ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Tuhan bilang segala sesuatu dari Dia. Itu kan kamu yang sibuk, kamu yang kerja, kamu yang bisnis, kamu yang mengerjakan dengan ini ke sana, ke sana, ke sini, ke sana. Kita taunya dari Dia semua. Ya orang lain mungkin lihat, iya Rasul Paulus sibuk sana sini warawiri, menginjil, ntar pindah ke sana, ntar pindah ke kota lain. Itu kan kekuatan dia, bukan dari dia. Modalnya, sama-sama katakan modalnya dari Bapa. Dan oleh Dia, ngerjainnya oleh Dia. Modalnya dari Bapa, kerjainnya Tuhan yang mengerjakan dalam kita. Tuh, ya, seperti sarung tangan ini nggak bisa apa-apa, tapi kalau udah ada isinya, Yesus bisa mengepal gitu ya, bisa mengangkat barang. Dan kepada Dia. Kepada Dia artinya apa? Bagi Dialah tuh kemuliaan sampai selama-lamanya. Kalau Dia dimuliakan, saudara ikut. Kenapa? Karena satu udah. Dia ditinggikan, saudara ikut dimuliakan. Amin. Jadi saudara lihat ya, Roh Kudus diberikan di dalam kita. Itu powerful. Filipi 2 ayat 13. Dan karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Tuh. Ya, Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Work in. Work in. Ayat atasnya, kita work out. Kita praktek. Kerjakan keselamatan, kerjakan keselamatan katanya. Itu dia pikir kerjakan untuk supaya selamat. Work for. Bukan, saudara. Work out. Keselamatan kita udah miliki. Yesus kita udah miliki. Ya praktek dong. Prakteknya gimana Pak Melki? Udah kasih Yesus. Kuncinya Yesus. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Misalnya ya kan. Kita praktek. Buat apa? Saudara mau seminar. Saudara mau bisnis. Saudara bertemu orang. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Kristus adalah hikmat saya. Itu namanya praktek. Ya, karena dibilang baik kemauan, will, maupun pekerjaan. Menurut kerelaannya. Dia rela nggak berikan yang baik buat anak? Rela. Amin. Ya, kalau sudah pun bergumul soal apa gitu. Tuhan, saya nggak sanggup ya. Tapi kok sanggup? Kau yang kerjakan kan di dalam saya. Baik kemauan maupun pekerjaan. Orang lain kalau di sini saja. Tuh kan, jadi orang bikin dosa tuh nyalain Tuhan. Tuhan yang kerjakan. Enggak, saudara. Kita bilang, Tuhan saya nggak sanggup. Tapi saya mau Tuhan yang kerjakan di dalam saya. Baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaanmu. Maka dibilang kan tadi bahwa Kristus adalah kekudusan kita juga. Our sanctification. Padahal agama-agama bilang kamu harus menguduskan diri, kamu harus menguduskan diri. Upaya. Bukan, saudara. Kristus adalah our sanctification. Pengudusan kita. Kekudusan kita. Ya, ketaatan
Tuhan kita juga. Bukan kita yang harus taat, tapi ketaatan saya adalah Kristus. Nah itu saudara perkatakan. Dan itu yang akan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Work in, makanya dibilang. Kita work out karena Allah work in. Kerjasamanya cuma gitu aja. Ini kayak sarung tangan nih. Dihembusi Roh Kudus, masuk. Amin ya. Makanya disebutnya sebagai kawan sekerja, coworker. 1 Korintus 3 ayat 9. Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Bangunan Allah. Kita mulai dari bangunan kan, bait Roh Kudus, baitnya Allah. Ladang Allah. Yang nanam di ladang apa? Benihnya dari Tuhan. Tuhan yang menumbuhkan. Tuhan yang membuat berbuah. Itu ranting. Jadi kita mengertinya, iya ya, ajaib loh saudara. Kalau kita ngerti kedekatan akan Tuhan itu, Tuhan taruh rohnya, roh Allah juga di dalam diri kita. Sampai segitu nih, satu begini. Makanya saudara dan saya tuh luar biasa. Tinggal ikut aja saudara. Ya. Karena semua tentang dia, bukan tentang kita. Bukan tentang diri kita. Amin. Jadi jangan takut. Ya. Kita lihat ya bahwa di dalam gereja New Christian Church atau gereja kita, ya, gereja ciptaan baru, itu semua tentang Yesus. All about Jesus and His finished work. Semua tentang memandang Yesus dan pekerjaan yang sudah sempurna, selesai. Amin. Orang tanya, gimana dong supaya penuh Roh Kudus terus? Ya, Efesus 5 ayat 18-19. Ya, artinya gini, Roh Kudus bukan keluar masuk saudara, tapi kepenuhan itu bicara power. Ya, penuh power. Ya, berjalan dengan power. Ya, saya aja, kan saya selalu cerita, urusan lari-lari aja saya bilang, Kristus kekuatan saya, Kristus kesehatan saya. Minggu lalu karena lari-lari jauh, betis saya sakit. Saya bilang, saya terima kesembuhan. Saya punya betis Kristus misalnya. 120% lebih baik. Kok nanti sama-samain sama Kristus? Oh, Tuhan Yesus bilang, aku kepala, kamu tubuh. Kamu dagingku, tulangku. Ya saya percaya. Dia dibilang gini, jangan kamu mabuk oleh anggur. Karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Nah ini digambarkan mabuk Roh Kudus sama mabuk sama anggur tuh disejajarkan. Tapi kamu penuh dengan Roh Kudus. Mau juga mabuk Roh Kudus. Mabuk nih Pak Melki nih. Ya kan? Urusan bukan rohani, lari-lari aja bilang kesehatan Kristus, tubuh Kristus, kekuatan Kristus. Saya itu praktek. Work out. Tinggal Allah yang work in. Kan saya terima. Tuhan, saya terima. Allah yang kerjakan. Penuh dengan power. Kuasa Roh Kudus, power. Ayat 19. Dan berkata-katalah. Nah ini kan, jadi orang tanya, kita berkata-katanya apa? Seorang kepada yang lain dalam Mazmur. Mazmur bicara apa? Baca aja di Mazmur. Mazmur Daud. Ya, kira-kira puji-pujian bicara apa? Tadi kita bilang, ya, you are worthy of it all. Kita nyanyi kan? Engkau layak disembah, segalanya buatku, ya kan? Dan nyanyian rohani. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib berkuasa, perbuatanmu di hidupku. Ya, kita bernyanyi dan bersorak bagi Tuhan dengan segenap hati. Artinya kata-katanya kita tahu waktu kita nyanyikan. Itu tentang kepenuhan Roh Kudus. Kita mempersilahkan Roh Kudus berkuasa, power di dalam hidup kita. Amin.
Ya, saya buka lagi, panas nih. Ya, itu poin yang ketiga. Kita lihat ya bagaimana kedekatan akan Tuhan gitu. Tuhan yang rindu lebih dulu. Dia udah buka tirainya. Dia berikan Roh Kudus. Yang keempat ya, poin keempat. Kita lihat dari Daud. Ini udah 45 dari Daud ya. Karena Daud itu, Tuhan itu memulihkan pondok Daud ya. Jadi ini juga bicara bukan yang di perjanjian lama itu tabernakel Musa, bukan apa bait suci Musa atau kemah Musa yang nggak bisa orang masuk kecuali imam besar setahun sekali. Kita punya imam besar agung, Yesus. Kita punya darah Yesus yang sudah merobek, dan Tuhan ada dalam diri kita. Kita bait Roh Kudus. Makanya dikatakan pemulihan pondok Daud. Nggak, supaya saudara saya make sure gitu, pasti memiliki kepastian, keyakinan yang kokoh. Saudara nggak takut deket Tuhan itu mati gitu. Saudara hidup malah. Saudara tambah hidup, tambah bergairah hidup. Makin hari makin dimudahkan, makin hari makin tambah kekuatan. Ya. Dimakmurkan, menjadi berkat. On the third day, kebangkitan. Coba kita lihat Kisah 15 ayat 16. Kemudian aku, Tuhan ya, akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud. Jadi yang dibangun kembali itu bukan kemah Musa, tapi pondok Daud. Yang telah roboh dan reruntuhnya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Jadi yang dibangun adalah pondok Daud. Pondok Daud seperti apa? Coba kasih lihat nih. Ini juga sering kita lihat ya. Tuh, hanya ada Yesus. Gambaran Yesus tuh apa? Tabut itu yang ada malaikatnya, itu tutup pendamaian, itu gambaran Yesus. Cuman kemah gini aja. Dan semua orang, penyanyi, pemuji, penyembah tadi menyanyikan mazmur, puji-pujian, nyanyian rohani, ketemu langsung, berhadapan. Mestinya mati ini begini nih. Kalau pakai kemahnya Musa di perjanjian lama, old, ya, jalan yang lama dan yang mati. Kita jalan yang baru dan yang hidup. Makanya Tuhan luar biasa ya. Luar biasa. Karena bisa datang kapan aja, dengan hati yang penuh keberanian, nggak takut mati karena dosa sudah dihapus, taken away, udah nggak ada sisa sama sekali di mata Tuhan. Tuhan hanya melihat Yesus dalam diri saudara, yaitu tutup pendamaian, kedekatan, dan terima berkat, terima kemenangan, terima terobosan. Ayat 17-nya. Keluarin aja di sini, masih bisa nggak? Oke, nggak apa-apa. Pondok Daud jadi yang dibalikinnya supaya orang lain itu Gentiles ya, kita nih sekarang yang mencari Tuhan, dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang disebutkan milikku. Jadi milik Tuhan gitu. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya itu. Siapa yang melakukan? Yesus. Ya, di kayu salib. Ya, penolakan orang Israel, orang Yahudi membuat Injil terang ke bangsa-bangsa lain, saudara dan saya. Amin. Ya, tapi Tuhan tetap punya janji, ada urusan sama orang Yahudi itu. Ya, kita tahu. 2 Samuel 6 ayat 13, datang Daud sekali lagi ya. Kita lihat ya, apabila pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Ya, tiap langkah darah. Artinya apa ini, saudara? Ya, korban, gambaran korban Yesus. Ya, dia penuh bahagia, dia senang sekali gitu. Ya, kita tahu ya, kalau yang sudah pernah baca buku Destin to Reign, ya, kenapa Daud disebut orang yang berkenan di hati Tuhan, yang berkenan di hati Bapa di zamannya? Karena dia orang, satu-satunya orang mungkin pada waktu itu, ya, yang hatinya, fokusnya menempatkan tabut itu di Yerusalem, di pusat.
Ya, seperti kita menempatkan Yesus di pusat kehidupan kita. Segala aspek, segala area, segala dimensi, semua spektrum kehidupan kita. Taruh aja Yesus. Dengan keberanian. Kan saya selalu bilang, saya mandi aja saya bilang, gosok ini, kulit Kristus. Mata Kristus, telinga Kristus, keramas rambut Kristus. Tidak ada satu jatuh ke tanah kalau Tuhan tidak mengangkat. Menempatkan Yesus dalam semua aspek. Di mobil, di mana, saudara. Saudara ingat apa? Udah, Yesus aja udah gitu. Christ is my wisdom. Christ is my strength. Christ is my healthy. Saya memiliki napas Kristus. Makanya banyak akhirnya kan. Kenapa? Karena kita dengar terus firman Tuhan. Makin kaya gitu. Wah, orang mah kalau udah umur segini suka lupa, Pak Melki. Udah otaknya menciut. Jadi apa? Pikun. Oh enggak. Dalam hati ya lu aja gitu kan. Kalau gua enggak. Saya memiliki hikmat Kristus. Bisa pikun enggak? Ya enggak bisa. Enggak bisa. Enggak bisa aja. Bisa lemah enggak? Enggak bisa. Sendi-sendinya bengkok, tulang-tulangnya kaku gitu ya, enggak bisa naik tangga, enggak bisa. Ya, karena enggak ada yang lemah. Keluar dari Mesir itu nggak ada yang lemah, Tuhan firman. Yang mereka bahkan kaya raya dan kuat semua. Kenapa? Karena mereka sembelih darah itu yang taruh di pintu itu kan. Darah Yesus salib. Gak ada yang lemah, saudara. Makanya Daud, wah semangat banget ya. Dia menari-nari, melompat-lompat tuh. Ayat 14 ya, lihat. Kedekatannya, Daud menari-nari di hadapan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dan dari kain lenan. Ya, sekuat tenaga tapi rest tuh, hebat ya. Ya efod, kain lenan bicara rest kan, bicara dia nggak kepanasan atau apa tuh. Lenan tuh bicara keringetnya nggak berkeringat. Nah itu ya, apa diserap. Dia menari-nari di hadapan Tuhan, bersuka cita. Mau hidup yang kayak gimana lagi yang saudara harapkan di dunia ini? Ya, saudara memiliki semua ya yang Daud impikan tuh sebenarnya. Dia masih impikan karena dia perjanjian lama. Berbahagialah, bless, diberkati orang yang dosanya diampuni. Tuh Daud sampai bilang gitu. Sampai di quote, ditulis di perjanjian baru. Itulah harta karun. Jadi saudara tuh bukan orang miskin. Bukan orang lemah. Saudara memiliki harta karun. Katakan, saya memiliki harta karun dalam bejana tanah liat ini. Yang mana? 2 Korintus 4 ayat 7. Kedekatan itu harta karun, saudara. Dan harta ini, Yesus, kami punya dalam bejana tanah liat. Bejana tanah liat, ya tubuh kita dibilang kemah tanah liat ini. Ada harta, ada Yesus, ada Roh Kudus tadi kan? Ya sama Roh Kristus. Supaya nyata. Sudah baca nih sama-sama bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari siapa? Dari saya? Bukan, dari Allah. Dan bukan dari diri kami. Supaya nyata, saudara. Ya nggak masalah, saudara. Saudara tambah kuat, tambah sehat, sukacita, penuh damai sejahtera, punya semangat hidup, semua dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari iman kepada iman. Tapi kita tahu, ini harta saya, Yesus. Ya, harta saudara. Semua janji-janji Tuhan jadi ya dan amin dalam kehidupan kita. Luar biasa ayat ini ya. Luar biasa ya. Saya membagikan bersuka cita. Nah, jadi dia juga dekat pada orang yang hatinya hancur ya. Saudara, Mazmur 51 ayat 19. Daud, ini kan tadi bicara Daud, kedekatan Daud. Korban sembelihan kepada Allah ada jiwa yang hancur dan hati yang patah dan remuk, tidak kau pandang hina ya Allah. Nah ini mungkin juga buat kita jawaban. Kadang-kadang kita pikir kok lama ya. Ya mungkin Daud waktu dia dapat janji Tuhan, dia punya fokus, taruh
tabut di Yerusalem, di pusat. Dia baru kalahkan Goliat, nggak lama dikejar-kejar sama mertuanya sendiri. Ya kok dia hidup dalam kesesakan. Dia mesti tinggal di Gua Adulam misalnya. Dengan para orang pelarian juga. Ya, orang yang stres dalam utang piutang, dalam tertolak. Ya, tapi dia nyanyikan. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Mungkin sambil nangis ya. Patah dan remuk. Kau belum Tuhan ya, kau belum. Tapi dia tetap berdiri teguh. Tuhan nggak pandang hina, saudara. Kenapa? Itulah ya, saya selalu bilang akarnya nggak kelihatan Tuhan ya, nggak kerasa mungkin. Karena waktu ya, kita dalam ketekunan, dalam kesabaran itu remuk gitu. Tapi kita terus sadari kedekatan dengan Tuhan. Perbuatanmu di hidupku, ya, nggak dipandang hina, saudara. Gitulah rahasianya. Ya, dia melihat tabut senantiasa, ya, melihat Yesus, memandang Yesus selalu. Itulah disebut rahasia daripada Daud. Ini poin yang kelima. Ya, Kisah 2 ayat 25 sampai 28. Kita baca aja. Ya, sebab Daud berkata tentang dia, tentang Tuhan, tentang Yesus. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, beholding kepada Tuhan. Nggak lihat ke diri sendiri, tapi lihat memandang kepada tabut sebenarnya Yesus sebagai pusat. Karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Ya, kita didudukan bersama Yesus di sebelah kanan Allah Bapa. Jadi sini yang berdiri artinya menyertai, yang nggak bisa goyah, saudara. Saudara, di dalam Yesus gimana bisa goyah? Dia kota benteng, dia kubu pertahanan, dia perlindungan, gunung batu. Dan ini praktekkan dalam kehidupan saudara. Kalau saudara mulai goyah, bilang Yesus gunung batu saya, Yesus kota benteng saya. Iblis tuh nggak akan menang. Ya, dia di bawah, nggak akan menang gitu. Taruh bawah kaki, injek lagi. 26. Sebab itu hatiku bersuka cita, jiwaku bersorak-sorai. Jiwanya restore tuh. Dari remuk hatinya tiba-tiba bersuka cita, direstorasi, jiwanya bersorak-sorai. Nah, sudah gitu ngalir ke tubuh nih, bilang tubuhnya akan diam dengan tentram. Nggak sakit. Ya, kemarin saya dengar pastor sampaikan ya, itu roh dunia kan disebutnya roh dunia yang lemah dan miskin. Ternyata lemahnya kata aslinya itu penyakit. Lemah terus miskin. Miskin itu ya miskin. Jadi kalau orang Kristen nih, udah Kristen, udah punya Yesus, terus baliknya ke roh dunia dan lemah dan miskin. Dan itu ada di Galatia ya. Galatia bicara tentang percampuran. Ya itulah sebabnya kehidupannya jadi sakit-sakitan dan miskin. Gitu. Jadi maunya gimana dong, Pak? Ya maunya jangan roh dunia yang lemah dan miskin. Di bawah hukum Taurat, di bawah tuntutan. Roh Kudus, roh Kristus. Kesadarannya roh Kristus. Gitu, saudara. Makanya tubuhnya diam dengan tentram. Artinya nggak penyakitan dong. Tentram namanya juga. Coba bisa nggak orang sakit tentram? Sakit perut aja udah nggak bisa tentram. Aduh. Ya. Tapi jangan takut ya. Kita nggak menyangkali. Ya sakit, tapi ada kesembuhan kan. Oleh bilur Yesus sudah sembuh. Udah nggak bisa kalah, saudara. 27. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dalam dunia orang mati. Tuh lihat, saudara lihat ya. Nggak bisa mati.
Yesus datang supaya kita boleh hidup dan boleh dengan segala kelimpahan. Gimana tuh ada Zoe dalam setiap sel, setiap jaringan anggota tubuh kita? Nggak bisa kita diserahkan sama Bapa ke dalam dunia orang mati. Nggak mungkin. Dan tidak membiarkan orang kudus melihat kebinasaan. Nggak mungkin gitu bisa dibinasakan. Penyakit, wabah, virus, apalagi. Apa aja lah. Pandemi. Pak, jangan sombong Pak. Bukan sombong saudara. Itu kita percaya. Itu bukan diri kita, saudara-saudara. Gimana lawan virus nggak kelihatan gitu. Tapi virus bisa nggak lawan Yesus? Kuman bisa nggak lawan Yesus? Kematian bisa nggak menang lawan kehidupan Yesus? Kebinasaan maut tuh bisa nggak menang lawan kehidupan Yesus? Dan Tuhan bilang, engkau Tuhan tidak menyerahkan anak-anakmu ini kepada dunia orang mati. Jadi orang tuh kan dibilang kalau mati kan di ujungnya kan, binasa di ujungnya. Stres dulu dibikin, stres, pikirannya stres, khawatir, sakit, lemah, mati gitu tujuannya. Tuhan nggak arahnya begitu, nggak arahnya ke situ, bukan. Tapi Tuhan arahnya ke atas, hidup. Amin. Ya, terakhir 28. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Nah, ini kita dengar. Tuhan memberitahukan kepada kita ini jalan kehidupan. Dokter boleh bilang, oh jantungnya lemah tuh. Kita bilang, jantung Kristus. Setiap saluran darah saya lancar. Tekanan darahnya normal. Kalau saya lari-lari perlu apa? VO2 max-nya perlu optimal. Saya terima. Penyerapan oksigen dalam darah saya terima. Yesus punya. Engkau melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Tuh ya. Daud orang yang hidup di dalam perjanjian lama tapi punya kesadaran perjanjian baru. Saudara lihat tuh. Sampai ditulis di dalam Kisah Para Rasul. Ya di quote gitu apa dibacakan. Amin. Ya, jadi dunia ini hari-hari ini kan keadaan dunia tadi Pak Somak juga sampaikan. Karena Trump ada pajak ekspor. Mungkin orang Singapura juga kerasa juga ya. Walaupun dia paling kecil kali. Indonesia 32%, Cina bisa 100 berapa persen. Gelap saudara orang usaha, apalagi yang import ekspor mungkin ya. Nah, tapi Tuhan kasih kabar baik juga untuk itu. Coba lihat Matius 17, 24, 27. Masalah bayar teks. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah. Nah, ini teks kolektor juga ya. Pemungut bea itu teks pajak. Bait Allah dipajakin kepada Petrus dan berkata, apa gurumu tidak membayar pajak 2 dirham? Itu ditanya gitu. Nah, Petrus terus bilang bayar 25. Coba lihat. Ya Petrus jawabnya memang membayar. Dan ketika Petrus masuk ke rumah, dia nggak punya duit tapi kan. Yesus mendahulunya dengan pertanyaan, apakah pendapatmu Simon? Ya dipanggil Simon kan. Dari siapakah raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing? Saya mikir-mikir Trump pintar juga ya, karena dia sekelilingnya orang Kristen kali ya. Jadi dia pajakin orang asing. Orang Amerika ya Indonesia itu orang asing buat orang Amerika kan. Jadi raja-raja memungut bea pajak itu bukan dari rakyatnya, dari orang asing. Makanya orang Indonesia terpuruk terus kan. Ya tapi kita doakan lah ya, karena sejahtera bangsa ini kesejahteraan kita. Ambil pajaknya semuanya ditolin, semuanya dipajakin rakyatnya sendiri. Mesti dari orang asing. Kemudian ditanya, 26. Jawab Petrus, dari orang asing. Maka kata Yesus, jadi bebaslah rakyatnya. Jadi rakyat nggak boleh dipajakin mestinya. Kata Yesus, karena Yesus yang punya bait Allah, bait Allah itu punya bapaknya. Maksud dia bilang anak dipajakin juga, iya kan? Nah, tapi ayat 27 katakan gini,
Tapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, makanya kita bayar pajak juga, saudara ya. Kemarin di Jawa Barat, pajak kendaraan yang nunggak-nunggak tahunan di pemutihan, dibebaskan sama Kang Deddy Mulyadi. Ya tinggal bayar yang terakhir aja. Ya, rame terus ya, mereka dapat penghasilan. Tapi ya begitulah kalau bayar pajakin rakyat sendiri. Pergilah memancing ke danau. Tuh ya, lihat ya saudara, maksudnya gini. Tuhan tuh sediain. Tuhan tuh supply. Mereka butuh uang. Simon atau si Petrus ini suruh mancing, dan ikan pertama yang kau pancing tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Kok bisa ya mancing ikan pertama, buka mulutnya ada 4, karena bayar pajak itu 2 dirham satu orang. Ya, ambillah itu dan bayarlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Tuhan sediakan, saudara. Saudara, artinya gini, dalam keadaan krisis, ya, dalam keadaan tekanan, ya mungkin karena bisnis susah, bisnis berat sekarang, begini bagaimana. Kenapa nggak pegang ayat ini? Semua tuntutan dari dunia ini, bahkan Tuhan di atasnya. Bagaimana tuh ikan bisa ada 2 dirham di mulutnya lagi, bukan di ususnya gitu, bukan di lambungnya. Kapan makannya gitu? Ya kenapa? Karena dia adalah penguasa langit dan bumi. Langit tidak atas langit, bumi dengan segala isinya. Siapa yang berkuasa? Firman Tuhan bilang Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Ya, jadi bahkan kesalahan-kesalahan yang kita buat, kesalahan-kesalahan apapun ya, karena kita salah bisnis, salah gini, Tuhan gantiin, saudara. Ya kan tadi Tuhan jelasin kan, itu kan mestinya kita nggak bayar itu. Orang rumah-rumah bapak saya, kata Tuhan. Tuhan Yesus kan bilang gitu. Ya udah, jangan jadi batu sandungan lah buat dia. Ambil tuh duit tuh di danau pancing. Nah, artinya apa, saudara? Kita udah di dalam the third day, on the third day tuh ya, gambar di belakang juga bilang on the third day, pada hari ketiga 2025 ini. Kita akan menikmati much more, lebih ya. Justru di tengah-tengah keadaan yang gelap dunia ini, kita akan menikmati much more. Ya, Tuhan akan membuat hidup kita penuh dengan sukacita. Stres nggak si Petrus nggak punya duit? Nggak stres tuh. Dia tinggal mancing, Tuhan suruh mancing, kenapa ya? Dia nelayan. Ya mancing aja sih tuh. Bagi Petrus suruh mancing mah nggak pusing buat dia. Ya, baru lempar pancingnya juga udah langsung dapet. Ya, dan sukacita yang tidak tergoyahkan. Jadi mau berita apapun sekeliling kita, keadaan apapun sekeliling kita, ya kita boleh dengar lah, boleh diskusi sama orang, boleh dengar semua, tapi jangan lupakan kebenaran. Ya, apa yang kita pandang, apakah kita pandang kegelapan itu atau kita pandang Yesus. 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Ya, kita melihat di dalam cermin katanya ya kemuliaan Tuhan. Artinya gini aja. Kita melihat ke atas ke Tuhan Yesus itu nggak ada selubung lagi, udah jelas. Ya, nggak ada pembatas lagi, karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh. Tuh ya, jadi kita tahu Tuhan itu adalah Roh, Tuhan dimeterai dalam diri kita. Ketika kita melihat Tuhan, bukan melihat diri kita. Ketika kita lihat kemuliaan Tuhan, bukan melihat kekurangan kita, kegagalan kita. Ya, maka kita diubahkan, dibilang menjadi serupa dengan gambarnya. Kita bukannya menuju kematian, kebinasaan, tapi diubahkan serupa dengan gambarnya. Gimana katanya? Dalam kemuliaan yang semakin besar. Bahasa Inggris bilang from glory to glory. To glory, to glory. Jadi kurva kita itu ke atas, dari kemuliaan kepada kemuliaan, kepada kemuliaan, kepada kemuliaan. Kalau orang dunia gimana? Nggak bisa Pak Melki. Hidup itu seperti roda. Nanti kalau di atas, mulia kan di atas kan? Siap-siap tunggu ke bawah.
Ya orang takut. Ada 2 orang kaya cerita gitu, Pak Melki tolong doain katanya. Kenapa? Ya dia kaya raya kan, punya pabrik banyak gitu. Dia di atas, dia ngerasa, waduh saya takut hidup saya nanti kayak roda nih, nanti di atas nanti ke bawah. Ya yang kayak gitu dipercaya saudara. Firman Tuhan dari kemuliaan, sama-sama katakan nih, dari kemuliaan, hidup saya dari kemuliaan, hidup mulia ya, hidup mulia loh, kemuliaan Kristus loh. Naik lagi kemuliaan, lebih mulia, naik lagi kemuliaan, sampai serupa dengan gambar Yesus. Naik dari iman kepada iman kepada iman semakin besar. Ya, jadi jangan mau tuh. Ya, ini buat kita ingat lagi aja. Nggak bisa Pak Melki, iman tanpa perbuatan mati. Jadi seolah dari iman kepada perbuatan, nggak mau. Dari iman kepada buah saya mau. Buah itu dari iman kepada iman kepada iman kepada iman. Dari kemuliaan kepada kemuliaan kepada kemuliaan. Damai sejahtera, kasih karunia dan damai sejahtera berlimpah, bertambah dalam pengenalan akan Yesus. Lihat saudara, lihat bedanya? Ya, baca aja tuh, dalam kemuliaan yang semakin besar. From glory to glory, bahasa Inggrisnya lebih enak ya. Dari kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar ya buktinya. Bukan stagnan gitu, bukan. Amin. Ya, jadi yakin nggak? Yakin saudara. Pasti nggak Pak Melki? Pasti pengharapan itu. Kenapa? Ya baca aja ayat terakhir Roma 8 ayat 38. Ya, dan sebab aku yakin, kata Rasul Paulus, bahwa baik maut, yang mati-mati itu, teroris segala macam, maupun hidup, bahkan maupun hidup dibilang, baik malaikat-malaikat, nah malaikat-malaikat surga loh, maupun pemerintah-pemerintah yang ada sekarang maupun yang akan datang sampai hari ini kita 39, atau kuasa-kuasa yang di atas. Kok bisa yang di atas ya nyusahin kita, maupun yang di bawah. Ya tadi kan pajak, teroris, resisi, bad report, apa laporan-laporan yang buruk, atau suatu makhluk lain, apapun deh lu mau sebut dah katanya, mau alien kayak, mau setan kayak, mau iblis kayak, mau siapa aja katanya. Kata ayat ini ya, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Allah ada kasih, dia nggak berhenti buat kasih, kasihnya continue berkelanjutan. Nggak ada yang bisa misahkan saudara dan saya dari kasih Bapa kita yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yang percaya katakan amin. Ya, saya nggak panjang lebarkan. Saudara yang mendengar di rekaman YouTube, saudara mendengar kabar baik, saudara mendengar karya Yesus, supply Tuhan Yesus buat kita manusia nih. Dan saya berkata, saya belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ini waktunya saudara. Ikuti aja saya doa. Katakan gini, Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati bagi semua dosa-dosa saya, dibangkitkan karena pembenaran saya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukkan saya bersama-sama dengan Yesus di surga. Surga adalah rumah saya. Saya adalah anak yang paling dikasihi. Tuhan dekat sekarang di dalam saya, tidak jauh, menyertai saya senantiasa, setiap waktu, setiap saat. Hidup penuh sukacita, damai sejahtera, senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara orang percaya ya. Sekarang kita tutup ibadah kita dan mendengar firman Tuhan dengan perjamuan kudus. Ya, perjamuan kudus ini kita sudah dibasuh dengan darah. Dengan air. Darah itu artinya kekal selama-lamanya. Tapi kita di dalam dunia kaki kita kotor kan? Kita dibasuh tadi dengan apa? Dengan firman, air yang jernih, air yang murni.
Ya, tapi kita diseka dengan kain lenan halus supaya apa? Supaya segar. Ya seperti saudara cuci kaki di kamar mandi, ya keluar basah, nempel lagi kan debu kan? Jangan. Dilap pakai handuk misalnya gitu, kering, segar. Fresh hidup saudara. Saudara start hidup saudara hari ini, hari Minggu ini, hari pertama ke depan selain Selasa itu start dari finish work. Nah, karena itu apa yang kuteruskan kepadamu, kata Rasul Paulus, aku terima sendiri dari Tuhan. Pada malam Tuhan diserahkan, Tuhan mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkan, dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ya, kita tubuh Kristus memperingati kematian Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Berarti benar-benar benefit, benar-benar menguntungkan. Kita mengakui tubuh Kristus. Ya discern tuh ya. Kita hidup nih. Tubuh Kristus diremukkan supaya kita utuh, sukses, utuh, berkemenangan tanpa susah payah. Ditikam, dosa kita dihapus ya dengan darahnya, dicambuk, tersikap tulang-tulangnya, menanggung sakit dan penyakit kita oleh bilurnya kita sudah sembuh. Dibakar, digantung antara bumi dengan langit, menyerap semua kutuk, semua murka, semua kematian, semua yang buruk, ya habis, nggak ada sisa buat kita. Sehingga kita bisa rest, bersandar di kemuran kebaikan di dadanya aja. Dan berkata, Tuhan Yesus, bagaimana Engkau di surga layak terima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat. Demikian saya di bumi sekarang ini. Sehat, kuat, segar, dimudahkan, energik, dinamis. Ada DNA Kristus, Zoe Life, Zoe Cosmos dalam setiap sel jaringan anggota tubuh kita. Seperti pohon yang Tuhan tanam di tepi aliran air, merambatkan akarnya tepi batang air, menghasilkan buahnya pada musimnya. Tidak layu daunnya. Apa yang kita perbuat prosper, berhasil, good sukses, ya berhasil dan beruntung. Kita makan daging paha kanan kekuatannya, dadanya kasihnya, roti malaikat, roti pemenang, roti hidup, mana surgawi, hukum roh yang menghidupkan, yang memberikan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Gandum terbaik diolesi butter dan madu dari gunung batu. Sudah kau yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ada persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dalam nama Tuhan Yesus. Ucap syukur saudara, terima kasih. Kepala sehat, Kristus, tubuh sehat. Kita daging Kristus, tulang Kristus. Ya sebut aja saudara apa urusan saudara masing-masing. Mata Kristus, jantung Kristus, paru-paru Kristus, ginjal, limpa, hati, arah pencernaan, kulit, tangan, kaki, apa aja saudara. Kristus semua. Amin. Yang sudah makan ini cawan perjanjian baru, dimeterai karena darahku untuk pengampunan segala dosamu. Segala dosa kita sudah dihapus, taken away. Tuhan tidak memperhitungkan dosa kesalahan kita. Tidak pernah mungkin diingat. Kita dibayar dengan darah Yesus untuk mewarisi Kanaan, tanah yang berlimpah susu dan madu. Kota-kota, rumah-rumah yang besar, yang baik isinya kita tidak bangun, kita tidak isi, kita yang milikinya. Sumur-sumur, sungai, mata air, danau, di gunung, di lembah. Ya urusan gunung, urusan lembah, air bicara keuangan, kita yang minum airnya. Kebun-kebun anggur, zaitun, ara, delima, kita nggak tanami, kita yang makan buahnya. Batunya mengandung besi, gunungnya mengandung tembaga. Harta karun Kristus dalam bejana tanah liat. Kita yang memilikinya. Gandum jelai kita makan, tidak perlu berhemat, nggak ada yang miskin. Kata firman Tuhan, kita mewarisi dunia bahkan. Ya kesehatan, kemakmuran di bawahnya, mewarisi dunia, bayangin ya. Berkat Abraham diberkati berlimpah-limpah, dimultiplikasi. Panen raya besar, manifestasi berkat, hujan air. Ini musimnya lagi. Ya, golden oil dari golden pipe. Ya berkat-berkat rohani in heavenly places, pneumatikos ya. Minyak emas dari pipa emas itu mengalir setiap aspek kehidupan kita. Ya, karisma, karya roh, semua janji, semua berkat Tuhan. Se-Alkitab, semua milik kita di dalam Kristus. Ya. Saudaraku yang kekasih, bukan kacauan yang atasnya kita mengucap syukur, ada persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, mengucap syukur, kita terima kasih. Dan kata-kata saudara sendiri, kita nyanyikan pujian kita. Ya, karena kedekatan, kita memandang face to face. Ya, jangan takut hidup saudara diubahkan. Di restorasi jiwa saudara.